Kita mulai ya kuliah kita, lanjutkan untuk membuat PCB dan simulasi pertemuan bab 1 ya, karakteristik dioda dan penggunaannya ya. Karakteristik dioda hanya satu. Kita akan lanjutkan, kemarin kita sampai di dulu ya ini ya. Tengah gelombang ya kemarin ya. Arah tengah gelombang. Penjelasan gelombang mirip dengan yang pertama ya, PCB-nya. Nanti ke bagian apa namanya, bagian trafonya kita pakai kabel ya, mirip sama proses dioda ya, apa ada ini, cuma di sini ditambahkan untuk PI-nya karena output dari trafo itu yang jadi realnya akan menjadi apa yang sesungguhnya itu menjadi patokan untuk simulasi dan perhitungan, karena ini nggak bisa kita ubah ya yang sesungguhnya, karena dia umpamanya outputnya itu dari input 220 ya, kita dari PLN itu outputnya itu 6 volt tertulis, itu belum tentu pas 6 volt. Yang 9 volt nanti belum tentu pas 9, harus kita ukur. Nah, dengan hasil ukuran ini kita akan menyesuaikan ini kita nanti simulasi sama perhitungan ya. Ini yang jadi patokan. Nah, kalau sebelumnya kan bisa kita atur ya, yang sebelumnya. Nah, yang ini ya, ke atas. Nah, ini kan masuknya bisa, dia pakai triknya bisa pas ini ya. Kemasukan ini bisa, apalagi ini pas bisa. Jadi nggak perlu kita, bisa kita hitung langsung simulasi sama perhitungan ya. Nah, kalau ini nggak bisa, karena kita tidak bisa menyesuaikan mentrim trafo kita ya. Dia ada koma-koma nanti ininya. Tapi ada juga yang pas gitu ya. Dari ini itu tidak 100% benar. Ininya pas sama yang ditulis ya. Walaupun 6 volt. Karena nanti kalau kita samakan dengan simulasi dan perhitungan, nanti perhitungan simulasi kita agak jauh selisihnya. Walaupun nanti ini tidak akan persis juga ya. Karena nanti ada toleransi dari transistor dengan junction dari dioda tidak pas. Nah, ini yang kemarin. Nah, kemudian yang ini sekarang kita masuk ke percobaan untuk gelombang penuh dengan 2 dioda. Trafonya berbeda. Kalau kita gunakan trafo yang ini, bisa juga gelombang penuh. Diodanya 4, itu kan sudah kita pelajari di teorinya ya. 4 jembatan ya. Green bridge ini ya, bisa trafo ini 4 dioda. Nah, kalau kita dengan trafo CT namanya, ini trafo 0 ya. Jadi dia ada ya 2 bolak balik nih ya. Ini namanya kalau kita beli di pasar CT trafo 0 namanya. Nah, ini CT singkatan dari center tap ya. Jadi tengah-tengahnya ada groundnya. Jadi ini ada 2 gulungan sebenarnya yang berlawanan, di mana groundnya ini gabung ya. Jadi dia tegangnya ada 2, positif ke sini positif ya. Maka positif dia gelombang ini yang positif. Nah, gelombang negatif kan ini arah balik ya, tidak ada. Nah, ininya yang pakai. Nah, dia separohnya ya. Jadi kalau kita gunakan dia yang 6 volt, ini 6 nanti, ini kalau untuk samanya ini adalah 12 ya. Jadi jangan ini 6, kita gunakan ini 66 ya. Ini separuh ini yang ininya nanti. Wajar aja nih kecil yang ininya ya. Ini kalau umpamanya di yang trafo 0-nya itu 6, berarti di sini dia 33. Tapi karena 33 nggak ada, berarti yang ininya kita jadikan umpamanya 12. 12 volt, ini ada deh ya. Volt, dan ini kita gunakan yang 6. Nah, ya, 06062. Ini kan dari 6 ke 6, 12 ya. Output dari trafo. Cuman dia 2 trafo yang berbeda. Cuman dia ada ujung-ujungnya jadi 12. Jadi penyetaraan di sini. Jadi jangan output ini 0 volt. Nah, di sini ambilnya juga yang 6 dengan 6. Karena ya wajar saja yang 6 trafo 0 akan lebih kecil outputnya. Walaupun apalagi dia setengah gelombang ya. Setengah gelombang udah separuh. Ini outputnya juga. Nah, di
Ini dia dalam perhitungan kan kita bagi dua itunya. Dalam realnya tidak seperti ini. Ini sudah ada dari sini ke 6. Jadi dia bukan ujung ke ujung ini dia yang hitung, tapi dari nolnya, senternya ke tegangan tertentu. 6, 9, atau 12. Jadi kalau ujung-ujung berarti dia 2 kali lipat. Jadi kalau mau menyetarakan perbandingan nanti gimana kalau kita menggunakan ini setengah gelombang, ini gelombang penuh dengan CT. Ini kita ambil dulu patokannya. Karena yang paling kecilnya berapa? Ambil yang kecil 6, berarti sini 2 kali lipatnya. Kalau itu ada ya, 6 dengan 12 itu ada. Nah, 9 nanti berbeda, jadi 2 kali lipat ya. Nah, ini yang untuk CT-nya nanti. Ambil, ya. Jadi dia 2 gelombang. Nah, ini dia ada 3 ininya nanti kan. Nah, ini jumper ya, ini jumper. Nah, jumper itu ini kan putus nanti ya. Ini kan putus, ini putus. Ini bisa lewat sini dia. Jumper nanti ya. Jadi ini yang tengah ini, nah lewat sini keluar. Nanti kita buat nanti ya. Jadi di antaranya kita buatkan, ini nggak perlu jumper. Karena dia bisa lewat, atau dia ke atas ini dulu, ke atas, lewat sini, baru ke tengahnya. Jadi ada 3 inputnya. Cuman outputnya ini gabung ya, sama dengan R ini. Cuman yang nolnya atau groundnya ke tengah. Nah kalau kita buat sini kan short nanti. Nah, ini kita jumper atau kita lewat. Nah ini dari PCB nanti kalau sudah biasa nanti akan ketahuan. Oh ini nggak perlu jumper, cukup lewat di antara ini. Karena nanti kan di seberang ya. Kecuali kita yang ininya apa namanya, yang solder di atas ya, nah, itu nggak bisa. Nah, ini dia nanti punya ya, PCB-nya. Nah, kita coba yang ini, ya. Kita coba buatkan lewat ini aja ya. Nah, kemarin dari Corel Draw, copy dulu ini ya. Ini kita ini dulu ya, nanti akan setelah ini bab 1 selesai ininya, nanti baru saya akan apa namanya, saya cek ya hasil-hasil dari kamu. Nanti minggu depan lah ya. Sekarang kita buat dulu. Ini yang patokan. Trafo sama ya, sama kemarin trafo yang kita buat. Cuman kita sediakan 3 kabel. Karena dia CT ya. Trafo CT, pasti ada 3 kabel. 3 dulu di sini. Nah, ini baru kosong-kosong. Nah, baru ini beban. Ya. Beban, ini juga sama ujung kemarin. Ini kalau ini sama kemarin. Kalau sama sini sama kemarin. Sengaja nggak saya simpan ya supaya dibuat ulang. Nah, ini yang bedanya di sini. Kemarin kan yang bawah ini langsung sini. Tanpa ini tanpa R ya. Ini nggak ada, ini langsung. Nah, ini 2. Nah, ini juga dalam prakteknya nanti belum tentu ini V1, VI1 dengan VI2 ini persis sama ya. Tapi nanti dalam perhitungan kita anggap sama. Karena dia 0 ke 6 volt dan 0 ke 6 volt yang satu lagi belum tentu sama. Tidak semuanya sama ya. Tapi sebagian besar itu sama biasanya. Nah, cuman keluarannya ini yang 6 itu belum tentu pas 6. 0,2 ini juga 0,2 biasanya. Tapi kalau berbeda kita anggap aja yang tertinggi diambil gitu ya. Dan sama. Sekarang kita masukkan ke, coba dulu ininya ya. Kita buatkan. Sederhana dulu aja. Ini nggak masuk ya dari sininya ya. Ini sama-sama kemarin ya. Ininya. Kira-kira ininya jaraknya 1 cm. Ini berarti langsung sambil yang di atas dulu. Ini 3 jalur, kalau kemarin 2 cuma jalur 2 ya. Kira 1 cm ya kira-kira. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini saya lebihkan dikit karena untuk kabel yang ini nanti. Kemudian ini diodanya. Ini untuk V-nya 2 nanti ya. Nanti yang di bawah sambil lagi yang sama. Dioda yang sama ya ini ya. Cuma agak jarak dikit karena nanti ada tengah-tengah. Nah, saya buatin juga ininya.
Ini aja satu dulu ya. Satu dulu. Nah, ini ya. Karena untuk lewat. Ini dioda satu, dioda dua. Nah, ini untuk R, ini untuk V. Ya. Ini juga ada. Untuk V-nya langsung sini juga bisa nanti kecilin ya. Ini besarin dikit. Sebutkan dulu ininya, lubang ininya ya. Nah, ini untuk R dulu. Nah, ini di tengah kan? Tengah dia, ini R-nya, ini nyambung sini gitu kan? Yang ini juga nyambung nanti dioda ini. Ya. Ini dioda ke sini. Nah, ini salah nih. Ini ada dua ya. Ini ke dioda dulu. Nah, ya. Nah, baru belakangnya nyambung. Bisa ya? Bisa ya? Kan bisa. Nah, bisa kurang dikit, bisa tambah dikit. Nah, ya. Ini ke sini. Nanti diodanya ke sini. Nah, dioda dulu yang kita buat. Yang ininya bisa lewat. Soalnya kalau ini dulu yang saya buat sini nih. Nah, nanti dia diodanya susah. Output ini muter sini dia. Akan repot. Kita buatkan dulu diodanya ya. Diodanya dulu. Nah, ini kira-kira diodanya ini nyambung ya. Nah, ini kita buat. Kalau ini sedikit mungkin nanti ya sisa-sisa. Nah, dioda satu, dioda dua. Nah, ini gimana? Nah, ini ke sini aja lah, Pak. Cuma kita buat lebih kecil nanti. Nah, ini kita tarik sini. Ya. Atau lewat atas, terserah ya. Terserah. Mungkin dia tidak kena. Nah, ini udah gitu aja. Ini tuh V1, V2. Nah, lubang aja sobat. Ini agak sobat tebal supaya nanti lubang. Ya. Dioda satu ke sini, nah, ini kita kembali lagi supaya mudah diodanya. Nah, ini juga bisa agak besar. Jadi sedikit mungkin yang putih. Sisa yang putih itu sedikit mungkin. Kalau perlu nggak ada gitu ya. Nah, tapi nggak mungkin. Orang nyambung nanti kalau nggak ada kan. Ini saya kembali lagi. Ini hanya untuk aja sini. Ya. Ini untuk out dan R. Nah, kalau disebut lubang biar ketahuan ya, lubang. Ini agak besar ya sebenarnya, tapi dia jangan sampai besar sini. Di bawah satu mili ya diameternya. Nggak apa-apa lebih kecil daripada terlalu besar ya. Terlalu besar nanti nyoldernya susah. Kalau lebih kecil gampang, karena nanti kita ini kan untuk apa namanya dengan bor ya. Ini yang V-nya. Ini kabel ke trafo bagian atas, ini ke CT-nya ke nolnya, ini ke bagian bawahnya. Ini V untuk kabel voltmeter. Nah, ini satu juga boleh, mau dua sini juga boleh. Mau dua, ini kan dua alat ukur, ya kan? Nah, mau dua nggak apa-apa, sebutkan dua aja dulu ya. Nanti boleh satu ya, pakai bersama karena groundnya pakai bersama. Nah, gini aja sobat, atas bawah lah kalau mau. Di atas, satu bawah. Ini V1, VI1, VI2 ya. Nah, kalau udah gini udah kelihatan dia ininya. Nah, ini nggak boleh bolak-balik. Kalau kemarin ini yang ini bisa kita bolak-balik ini ya. Ini nggak bisa. Karena ini 3, outputnya 2. Nah, ini R yang di sini ya. Ini R. R. Nah, ini yang V out-nya. Jadi ya. Nah, ini ya. Ini dioda ke sini. Masuk ke R kan? Masuk ke R. Dioda kedua, nih. Ya, dia kan pakai kena nih ya di sebelahnya nih, ya belakangnya naik ke output dioda 1. CT-nya
CT ke output R, output R. Dioda yang gabung dioda ini kan sini dia, dioda 1 dan dioda outputnya ya, katodanya nyambung ke input R. Ini V11, ini VI1, VI2, Vout. V1, ini D2. D2 nanti saya satu balik ini. Nah, ini boleh, ini sedikit mungkin aja sisanya gitu ya. Tapi jangan terlalu mepet ya. Aku nyambung, tapi sedikit nggak apa-apa. Ya, sedikit mungkin dia nanti dia akan menjadi tidak akan, kalau umpamanya ngelotok dikit, nah kita aman gitu ya. Ada yang ngelotok dikit dia kita aman. Nah, ini belum ya, dan dioda belum. Nah, ini dioda dulu. Dioda belum. Oke, dioda ya. Ini dioda. Dioda yang kedua. Jarak kira dari titik ke titik itu kira 1,5 cm. Lebih boleh, tapi jangan kurang. Kalau kurang nanti berdiri dia dioda. Atau nggak mau datar gitu ya. Udah, ada Vout, R beban, dioda 1, dioda 2. VI11, VI1, VI2. Nah, kininya ke trafo. Nah, saya kasih kita ini aja. Nah, ininya dulu ya. Vout. Besar nanti ya. Ininya biar gampang. Nanti kita kecilkan. Dari balik juga nggak apa-apa ya. Vout, ini R beban. R out sama ya, R beban. Nah, ini dia ada 1. D1. Itu lagi D2 ya. D2. Nah, taruh aja di sini intinya ya, apa-apa. Nah, saya warna putih. Nah, D2. Pokoknya yang agak besar nanti, supaya dia nah, ini V11. VI1 ya, VI1, VI2. Ini kecil lagi ya. VI1. Ini bisa saya balik ya. VI. Terus jadi ya, sedikit saya nggak menghilangi, tapi nanti dia kebalik ya, kebalik itu, kebalik nanti.
Kalau kita pindahin ke apa namanya, ke PCB-nya, dia akan kembali. Nah ini dia. Ini kabel ke, ini gede banget nih ya lubangnya. Dikecilin ya. Di bawah 1 mili diameternya. Ke 6 volt, ke 0, ke 6 volt dari CT. Ini ke positif multimeter AC ya, ini ke groundnya. Nah, kalau groundnya satu aja nanti, ini ya, karena di groundnya sama juga, bukan ground ini ya, ini adalah ke positifnya yang kedua. Jadi yang pertama, tuh ya, ini dia. Oh, ya, selesai. Nah ini kan ada lubang gesernya sini ya, supaya kita, soalnya ini terlalu ini pikirin sini. Jadi ya, pas ujungnya nih dipotongnya. Nah, itu ya. Nah, nanti saya share ini videonya ya. Kemudian yang terakhir nih bab ini, ya, ini coba kalian dulu ya, nanti di share minggu depan menggunakan ini nggak usah yang 17 nggak usah ya, ini 17 tidak, 17. Langsung kita ke Janar. Ini sama jarak tadi, kalau ini jarak dekat nggak apa-apa. Ada R, ada untuk ampere meter sumber ini ya, mengukur arus sumber, ini mengukur arus Zener, ini mengukur arus lubang. Ini banyak lubangnya ya, satu lubang, ini 2 lubangnya, ini 3 lubangnya, ini 4, ini 2 lubangnya untuk Zener 1, untuk ampere meter 1. Nah, ini juga lubangnya, di sini boleh, di sini boleh ya. Ikut ini nggak apa-apa, ini lubang lagi. Ini 2 untuk beban, sama untuk kaki R ya, ini banyak nih ya, ini enggak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubangnya ya. Lubang. Jaraknya gini ya, ini paling boleh 0,5 cm nggak apa-apa. Tetapi titik ke titik, nah ini kira 1,5 cm lah ya. Kalau untuk R dioda ya. Sedangkan untuk kabel itu terserah mau jauh mau pendek sama, karena nanti disambung kabel ya untuk mengukur multimeter. Nah ini dicoba ya, yang gambar 18 atau percobaan ke-6 ini ya. Karena kelimanya ini gelombang penuh, ini nggak usah flipper, nggak usah. Nah ini langsung berarti 6 PCB nanti di sininya ya. Nah, sekarang ini kamu nanti buat ini sama ya, DC juga. Nah ini saya mau tampilkan sedikit untuk simulasinya yang CT ya. Kemarin kan yang simulasi yang kemarin kan ini ya, terakhir ini kan trafo biasa, tinggal diambil di sini ya trafo. Ini tergantung kalau yang 11 ininya kan lebih ini ya, trafo CT-nya lebih enak. Yang biasa ya, trafo biasa. Nah ini tinggal kita ubah nanti. Kita maunya berapa volt sini, ada berarti perbandingan diubah. Apabila ini tetap 25, ininya di perbandingan. Jadi dengan 220 itu berapa dia, apa kita mau 6 volt atau mau 12 volt gitu ya, ubah ininya. Atau kalau mau malas berubah, kalau untuk simulasi boleh ini yang diubah input. Yang penting output ini ya, input output trafo atau input ke dioda, itulah yang menjadi yang ditentukan. Kemarin 12 volt ini, saya mau malas merubah perbandingan. Saya mengubah input saja boleh kalau simulasi ya.
Tapi kalau dalam praktek kan sudah pokoknya inputnya dari apa PLN ya outputnya ya 6 volt ya 6, paling ada koma-komanya ya 12 ya 12, 9 ya 9. Kalau ini mudah bisa kita ubah V sumbernya atau perbandingannya. Terserah nanti. Yang penting output di sini tetap umpamanya saya mau 6 volt ya. 6 volt. Ini 0,2 umpamanya ya. 0,2. Ya ini perbandingannya. Saya nggak mau ininya 10 tetap 10:1 umpamanya. Ininya perbandingan gulungannya umpamanya 10:1 umpamanya. Apa? Kalau 10:1 dia kan ininya berarti kan 1/10 kan, kali 20 22 ini jadinya. 22. Saya maunya 6 volt. Kegedean kan? Ya, taruhnya 10:1. Pasti gini, nggak mau. Ya. Kita seperti ini gitu ya. Ya udah ini turunin. Nah, serah ya. Serah dapatnya. Jadi coba aja ininya ya. Coba diturunin atau ini untuk simulasi. Kalau dalam prakteknya juga seperti ini ya. Dapatnya 20 tadi dapat 10:1, dapatnya 15 volt. Nah, kalau dia 25 tadi kan baru dia 6 volt. Besar kan? Naikin 15 berapa umpamanya? Oh nggak mau perbandingin, ini yang diturunin. Ya bisa ya. Untuk simulasi ya. Yang penting output di sini yang kita cari. Kalau mau 6, 6 di sini 6,2 atau 6,1, 6,1 ini yang diturunkan ini atau perbandingan itu yang primernya ya primerinya yang dinaikkan. Jadi primeri naik nanti ini akan turun. Primeri turun dia ini akan naik. Atau sumber yang diturunkan supaya ini turun. Kalau sumber naik dia akan naik. Nah, ini yang CT. Kalau yang versi 11 itu dia seperti ini ya. Tidak ada 3 dia ininya. Trafonya. Ambil sama di sini ya. Trafo. Tapi kalau versi 14 dia, nah ini sedikit berbeda. Ya, ini kan sama 10:1. Ya. 10:1, saya lihat ininya ya. 1 aja dia. Nah, sini outputnya gitu ya. Ini kan 1 sampai 20 dulu ya. 20. Yang tegangan yang kita punya. Nah, apa ini ya? 10:1. Kan dapatnya 21 atau 22 ya kan? Ini 22. Ya ini 22 nanti itu. Kita maunya 6 volt atau masih kan ini diturunin. Atau perbandingan ini. Nah, kita pilih aja nanti. Perbandingannya yang kita turunkan. Kalau sini nggak ada deh kan? Ada perbandingannya. Nah, pasti kita menurunkan V ini. Nah, ini kita turunkan. Itu simulasinya ya. Yang penting output di sini, output trafo ya. Jadi input bagi rangkaian itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Soalnya yang kita pandang. Seperti ini dia nggak ada ininya di sini ya. Perbandingan. Jadi kalau kamu nggak ada versi yang kamu nggak ada nanti perbandingannya ya kita ikutin ubah input. Udah 10 masih kurang juga. Kita mau yang 6 umpamanya. Ini turun lagi. Karena ini perbandingan nggak bisa kita ubah. Ya, turun lagi umpamanya. 60. Ya. Ya, 6 nih. Di belakang ya. Kalau mau pas lagi, 6 lebih dikit. Udah, 61 atau 62 ya. Nah, itu ya untuk simulasi. Boleh menggunakan rasio perbandingan primer sekunder yang diubah atau kita turunkan tegangan inputnya. Yang penting input ke dioda itu yang output trafo yang kita inginkan. Kalau 6 volt ya 6. Tapi taruh aja di 6 dulu ya. Nanti kalau 6 komanya nanti baru disesuaikan. Nah, ini simulasinya. Nah, kalau versi 14 seperti ini dia. Ada 2. Nah, dia ada perbandingan ini. Inputnya 10, outputnya ada 2. Nah, sebenarnya seperti ini yang di dalam itu, cuman ininya digabung sama orangnya. Jadi 1. Ininya digabung ke sini, sama aja nih ya. Jadi nolnya nih.
Ini kan jadi 2 nolnya. Artinya dari ini 1 ya, ini dari 1. Nah, ini kalau dijalankan ininya, ini kan 100 nih. Nah, ininya separuhnya ya, separuh. Tapi kalau 100 ini 50 dia ya. Ukurannya belum. Nah, 50. Nah, 50 kan. 55. Oh, kita mau turun lagi. Ininya sebut U20 dulu ya. Kalau tegangan kita sesuai. Boleh aja ini diturunin nanti, masalah ya. Berarti dia U20 separuhnya, berarti 110 ya. Jauh banget ya. 10. Nah, ini kita ubah. 10-nya inputnya berapa? Oh, kita perbesar aja, umpamanya menjadi 40. 8 deh ya. 8. Ini 27 volt. Sama ya. Masih kurang. Ya, masih kurang umpamanya. Boleh yang 5-nya yang kita turunin, atau yang ininya dinaikin. Lima 10 kali lipat ya. 1/10. Nah, itu 2 kan? 1/10-nya. Kalau mau 10 volt, berarti kan berarti 10 kali, berarti 11. Dibagi ya, 11 kali. 50. Nah, ini coba. Ini makin dikecilin lagi. Nah, umpamanya ini tetap nih. Saya mau ngecilin yang di bawah. Bisa. Ini kalau bagi yang ada ya, ininya ya. Kalau yang nggak ada ininya ya, inputnya aja kita turun-turunkan. Ini akan dia lebih kecil lagi. Ini kan 22 ya, akan lebih kecil lagi. Nah, itu seterusnya ya. Kurang lagi, naikin lagi primernya, atau diturunkan sekundernya. Atau ini mau 1. Nah, 1/50 kan. 50 banding 1. Jika ini 50, dia 1. Jadi ke 1 dia 2. Jadi 4 ya. 4. 4,4 kira-kira ini kan. 4,4. Ya kan? 4,4. Nah, 4,4. Kalau 6 ya, tinggal ini berarti diturunin. Kita hitung itu ya. N1, N2. Lagi ya. Itu ya. Masukkan ke, nah ininya, ini digabung kalau di ininya nanti, kalau di rangkaiannya ini ke dioda, ini ke dioda juga. Ini nanti nolnya digabung. Digabung ke sama. Sama ya. Sama. Kalau itu simulasi yang versi 14, kalau versi 13, 11, 12 seperti ini dia. Ini ada langsung 3. Ini 2 sama. Prinsipnya sama. Sebenarnya ini seperti ini di dalam transformer, cuman ini digabung. Nanti ada lagi yang lebih besar, ada lagi. Jadi dia umpama outputnya 2, kalau di sini dia 4 ini ya. Gulungan. Kalau trafonol yang penggulungan berarti 4 output yang berbeda. Di sini dia 4 output, berarti 22. Nah, di trafo itu biasanya minimal 3 output ya. Minimal 3 output, berarti dia ada 6. Yang kalau yang 0 biasanya sampai 4. Nah, kalau yang besar dia bisa lebih. Nah, ini yang kamu buat nanti ya. Tugas satu lagi ini tadi. Nanti saya cek minggu depan kita libur ya. Minggu depan lagi ya. Nah ini rangkaian Zener. Kalau di simulasinya udah ada waktu teori ya.
Cuman di bentuk trafonya, simulasinya lihat di teori ini kan tegangan DC biasa. Jadi arah balik ya dia, kerjanya bukan arah maju. Jadi yang pakai penghalangnya itu ke atas, ke bawah. Dan tadi kan semuanya arah maju ya. Selain ini arah maju. Ini arah maju gitu ya. Sebelumnya juga ini arah maju. Adanya arah balik. Kalau kita buat arah maju dia sama dengan dioda yang di atas. Dianya saklar putus nyambung saja ya. Nah, kalau ini sini dia supaya kita mempergunakan tegangan jenernya untuk regulator. Dengan perubahan input, output relatif tetap jika jenernya tegangan inputnya di bawah lebih besar dari jener. Tapi kalau tegangan input di bawah jener ya sama, outputnya akan mengikuti input karena jener akan terputus. Sama dengan diode biasa, cuma terputus diode biasa di bawah 0,7. Kalau ini dia macam-macam. Nah, ambil nanti yang untuk jener simulasinya yang 5,1 volt ya. 5,1 volt. Dari sini nanti. Ya, 5,1 volt karena diode kita 5,1 dengan 12 ya. 12 selalu tinggi nanti untuk power supply. Ambil 5,1. Nah, ini ada pilih jenernya ya. Jadi macam-macam ya. Ini ada, pilih yang sana. Nanti ada di itunya kodenya tuh ya, yang untuk 5,1 itu coba saya lihat dulu sebentar. Jener ya. Nah, itu harus dicari panjang itu ya, daripada punya panjang. Kalau 5,1 ini gitu ya. Enggak panjang nyarinya ya. Ini bisa dicari di datasheet 5,1 baru masukin ke sana. Yang 1N ya. Maksudnya ada simpan sebentar. Ini 15 volt ini. Bapak 9. Sebentar. Atas waktu dia. Cari aja ya. Yang jener. Kita lihat di sininya. Kita ya. Nah, lihat tegangan jener VZ-nya berapa. Ya. Ini adalah 8,2. Nanti kita naikkan ke atas. Nanti ya bisa juga dia bolak-balik lagi ya ke bawah lagi. Ini 6,8. Harus cek satu. Kalau enggak nanti salah dia. 18. Nanti dia nanti ke bawah lagi gitu. Nanti. Kita cari dulu ininya. Di atas ada saya tulis kalau dilihat itu. Saya tulis itu. Nah,
Bisa carikan deh punya. Bisa carikan dulu ya. Bisa dicari di internet juga. Zener 5,1 volt gitu ya. Karena di sininya, sebentar, kita lihat dulu. Ya, 5, ya 5,1 kan. Nanti saya carikan dulu serinya ya, 5,1 ini. Saya lihat dulu bisa satu sebentar. Nanti saya carikan ya. Ininya. Ya, Pak. Kodenya. Kalau Zener nggak bisa sembarangan ya. Nanti dia berbeda nanti. Kalau kita taruh Zener 10 volt, berarti dia outputnya itu akan relatif 10 volt. Kalau Zener 7 volt, relatif 7 volt. Ya, nanti rangkaiannya simulasi dan berbeda. Jadi saya carikan dulu dia. Karena kita yang di lab kita itu, kita gunakan, kita punya 12 dan 5,1 ya. Nah, kalau 12 itu nanti power supply-nya terlalu ini di atasnya. Kita pakai yang 5 volt sehingga dia di atas pun dia outputnya relatif 5 volt. Kita carikan dulu kodenya nih. Zener 5,1 yang kodenya 1N ya. Kita kan 1N di sini. Zener yang 1N. Ya. Nah, ini dulu kita satu tugas tadi ya untuk Zener. Minggu depan, minggu satu lagi. Minggu depan kita akan libur ya. Kalender merah. Jadi kita masuk minggu satu lagi. Nah, itu dulu. Baru minggu satu lagi cek keseluruhan apa namanya untuk PCB, gambar PCB untuk bab pertama. Nanti baru kita lanjutkan nanti untuk transistor. Kalau transistor kita hanya 2 rangkaian ya, hanya 2 rangkaian. 2 rangkaian. Nah, yang satu pakai SWAM, yang satu tidak, gitu aja ya. Yang satu karakteristik, yang pakai SWAM yang tidak hanya kita buat satu, nanti kita jumper aja. Yang tanpa SWAM kita jumper pakai kabel, yang dengan SWAM kita ganti dengan R. Nah, jadi rangkaiannya tidak perlu 2, cukup 1. Nanti kita desain nanti untuk yang pakai SWAM, cuma nanti pada saat di tanpa SWAM kita jumper dengan kabel. Jadi PCB-nya nggak usah 2. Ya.
Kemudian satunya lagi karakteristik tetap ya. Nah, itu dulu kita ya untuk pertemuan minggu ketiga. Minggu keempatnya kita besok libur, masuk ke minggu kelimanya ya. Besok libur, kita ganti nanti untuk prakteknya ya, karena prakteknya butuh waktu lama. Ya, prakteknya butuh lama. Dulu ya. Oke, kalau udah nggak jelas, tinggal lihat di Google Classroom akan sendiri nanti ya. Kemudian minggu depan siapkan, terutama yang ininya ya. Kalau simulasinya kan sudah kita buat dulu mereka. Cuma nanti nggak bisa bikin yang PCB untuk webinar ya, nanti kita cek. Kalian kita buatkan apa namanya simulasinya, susah ya, karena dia tegang DC juga. Nah itu dulu ya. Ini hadir semua tadi ya. Di mana, Pak? Hah? Tugasnya dikumpulin di mana? Nanti dicek dulu besok minggu kita masuk, di share dulu. Oh, di share di sini ya, Pak? Itu baru kita. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Kalau ini sebelum dikumpul nanti saya cek dulu ininya benar, baru disuruh kumpul ya. Ya, Pak. Itu yang mau dipakai nanti untuk waktu kita ke lab nanti. Iya, Pak. Ya. Terus yang gambar 17 enggak, Pak ya? Baru share satu-satu. Ini cobaan pertama saya nih. Kiranya benar salah gitu ya. Yang gambar 1.7 enggak, Pak ya? Oh yang enggak, yang itu clipper nggak usah ya. Yang clipper nggak usah. Jadi ada 6 jadinya ya. Karakteristik, kemudian arus dan itu dioda, dan arus tegangan dioda pakai pembagi tegangan, kemudian penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, sama zener. Clipper nggak usah. Ya. Baik, Pak. 6. Ya, 6 semua. Siapkan juga simulasinya ya. Iya, Pak. Nanti minggu satu lagi ya, tanggal 30, berarti tanggal 6 atau tanggal 7 ya. Kami satu lagi. Kamis depan kita libur. Liburnya nggak tahu, nanti kita lihat aja di grup ya. Kalau liburnya boleh nggak diisi gitu ya. Kalau nggak ya kita libur aja ya. Nah itu ya. Sampai ya, Pak. Nanti kita lagi minggu bulan November jadinya ya. Tanggal 4. Kita tutup pertemuan kita ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sore, Pak.